Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun dan dimanapun dia berada. Apapun juga kondisinya, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kekasih hati kita yang paling kita cintai itu bisa kita sadari kehadirannya. Karena dia hadir selalu, tapi kita yang suka gagal fokus, gagal tahu bahwa dia hadir dan dia menyapa kita. Tapi sayangnya kita yang selalu gagal tahu hal tersebut. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sebuah laku spiritual yang dulu sering saya lakukan, yang ternyata itu bisa menjaga energi saya. Sehingga kebangkitan spiritual yang sudah didapatkan bisa selalu dirasakan kembali manfaatnya. Tapi sayang, dulu mungkin kebangkitan spiritual, proses pencerahan yang saya dapatkan itu berbeda dengan sekarang, di mana saya sudah belajar secara langsung ilmu energi spiritual Nusantara. Kalau dulu mungkin saya melakukan ritual ini sebelumnya tidak didukung oleh pencerahan atau kebangkitan spiritual yang benar-benar. Kalau dulu mungkin hanya bawaan saja, bakat saja. Jadi ketika melakukan hal tersebut beda tentunya jika saya sudah melalui proses kebangkitan spiritual secara benar yang dilakukan dibantu oleh seorang fasilitator. Nah, laku spiritual itu adalah ngebleng, mutih dan ngebleng. Mungkin Sobat RTD yang dari Jawa atau lekat dengan budaya Jawa tentunya tahu bahwa mutih itu adalah hanya makan yang putih-putih lah. Misalnya nasi putih dan air putih. Ubi bisa, ubi putih itu. Singkong ya namanya. Singkong putih itu bisa. Tidak digoreng, hanya direbus saja. Tidak boleh makan garam atau gula, hanya air putih saja. Sedangkan ngebleng itu adalah sebuah ritual untuk tidak tidur selama waktu tertentu. Nah, hal tersebut sering saya lakukan. Yang dulu sebenarnya belum saya lalui proses kebangkitan spiritualnya, tapi proses tersebut ngebleng sama mutih itu rutin saya lakukan di saat-saat tertentu, minimal 1 bulan 1 kali. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya tidak makan yang lain selain nasi putih atau singkong dan air putih. Kemudian ketika malam tidak tidur. Bukan hanya malam yang tidak tidur, tapi siang juga tidak tidur. Nah, saya baru sadar ternyata ritual itu bisa menjaga kesadaran saya. Pertama, di level fisik, tentunya metabolisme jadi sangat baik ya. Bayangkan saja yang dimakan hanya ubi atau nasi putih saja. Tidak ada garam, tidak ada gula. Pencernaan jadi sangat baik. Bila pencernaannya baik, kerjanya ringan, maka energi yang digunakan membackup pencernaan tidak terlalu besar. Kemudian kalau pencernaannya baik, pastinya juga
pikiran serta perasaan jadi lebih mudah dikontrol, lebih mudah diamati. Tidak serta-merta jadi positif lah ya, tapi lebih bisa mengontrol, lebih bisa mengamati pikiran serta perasaan. Dan karena malamnya tidak tidur, ini frekuensi itu jadi selalu tinggi. Tinggi ini maksudnya masuk ke dalam. Nah, kalau yang tidak terbiasa pasti ngantuknya luar biasa. Tapi kalau ngantuk itu sudah dilampauin, maka itu rasanya kayak sangat ringan, sangat enteng. Dan karena frekuensinya tinggi, tanpa sadar ini bisa masuk kepada frekuensi yang tepat. Bisa lebih mengamati dirinya sendiri. Nah, saya lakukan ini bukan untuk hal-hal yang sifatnya supranatural ataupun kesaktian ataupun kekuatan fisik, itu enggak. Tapi lebih kepada spiritual. Andai kata saja ini saya lakukan setelah proses kebangkitan spiritual. Tentunya frekuensi kesadaran saya akan lebih mudah dijaga dengan melakukan hal ini. Nah, kalau yang sekarang saya lakukan, saat ini saya lakukan, ini adalah modifikasi dari teknik tersebut, yaitu teknik intermittent fasting selama 72 jam atau 3 hari begitu. 3 hari berturut-turut saya lakukan intermittent fasting. Jadi setiap hari hanya minum air putih serta kopi pahit. Kemudian malamnya tidak tidur. Mungkin kalau malamnya tidak tidur, sekarang juga tidurnya juga hanya sekitar 1-2 jam ya. Dan kalau sekalian tidak tidur, ini mungkin sekarang saya tidak tidur tapi istirahat. Hanya duduk, diam, rileks, tenang, mengamati pikiran serta perasaan. Berusaha membuat fisik ini terjaga kesehatannya. Otot-otot tetap lentur. Jika paginya jogging, maka perlu saya jaga juga. Kalau jogging, tubuh ini jadi memang segar, tapi kan butuh diistirahatkan. Nah, defaultnya istirahat untuk tubuh kita itu adalah ketika tidur. Jadi seluruh bagian dari diri kita ini beristirahat. Dan karena saya menggunakan smartwatch, maka saya bisa jaga tidak tidur, tapi heartbeat-nya, detak jantungnya ini sekitaran 40-50. Nah, saat ini ketika sedang tidur, saya cek bangun tidur persis, itu heartbeat saya sekitaran 55, 54, kadang-kadang 49 ke 50 begitu. Nah, ketika tidak tidur, ketika sedang rileks, bersantai, lakukan relaksasi energi, ada yang bilang sedang meditasi, saya jaga, saya lihat di smartwatch, detak jantung saya juga sekitaran itu. 55, 54, kadang-kadang 50 begitu. Nah, oke, itu sebuah kondisi di mana fisik kita bisa mericas kembali energinya. Otot-otot kita bisa melakukan rileks. Ketika rileks, maka kita bisa beristirahat secara total. Mungkin tidak tertidur sepenuhnya. Nah, dua hal tersebut, ngebleng sama mutih tadi, ini sebenarnya adalah sebuah laku spiritual yang digunakan untuk merawat kesadaran. Dari tadi selalu saya bilang, andai kata ini saya dapatkan setelah kebangkitan spiritual, maka tentu saja latihannya jadi berbeda. Tapi dulu ketika rutin melakukan ini selama beberapa tahun, bukan setiap hari melakukan ya, 1 bulan mungkin saya lakukan itu maksimal 2 kali, maksimal. Tapi minimal setiap bulan 1 kali saya lakukan hal tersebut. Ini menjaga kesadaran saya, ini bisa menjaga kesehatan metabolisme saya.
Nah, kalau sekarang saya lakukan, tentunya setelah dapatkan kebangkitan spiritual, ini ada banyak hal yang berbeda yang saya dapatkan, yaitu kesadaran ini makin bisa dijaga. Nah, tahu nggak Sobat RTD, bahwa ada banyak sebetulnya laku yang seperti ini bukan hanya pada budaya Jawa saja, tapi setiap budaya ini punya hal tersebut. Tapi sebenarnya orang-orang zaman dahulu yang melakukan hal ini itu sudah mendapatkan proses kebangkitan spiritual. Dan setiap proses, setiap laku spiritual yang dilakukan saat ini itu sebetulnya harusnya dilakukan setelah sudah mendapatkan kebangkitan spiritual. Tapi kalau sekarang berharap mendapatkan kebangkitan spiritual dari saat itu, dari laku tersebut. Sama seperti ketika kita beribadah. Waktu dulu awalnya kita beribadah ini setelah dibangkitkan spiritual. Setelah kita disambungkan kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Dihubungkan kepada bagian ruh yang ada di dalam diri kita. Baru kita melakukan ibadah harian kita. Karena kita sudah terhubung. Tapi kalau sekarang ini kebalikannya. Kita berharap melakukan ibadah harian kita supaya bisa tersambung kepada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri, atau kesadarannya dari kesadaran logika masuk pada kesadaran jiwa dan kemudian pada kesadaran spiritual. Bisakah hal tersebut dicapai? Kita semua yang bisa menjawabnya, kita sendiri. Setiap jiwa tentu saja pengalamannya berbeda, tapi defaultnya tetap sama, terhubung kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bagaimana Sobat RTD? Sudah nyampe ke sana? Saya doakan kita semua bisa selalu nyampe di sana dan selalu bisa menjaga kesadaran kita untuk selalu masuk pada kesadaran spiritual, terhubung kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Bisa selalu berinteraksi dengan kekasih hati kita. Tuhan, tempat kita kembali dan tempat kita berasal. Oke Sobat RTD, gitu dulu sharing saya. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Nah, oh ya, kalau Sobat RTD punya pengalaman soal ini, yuk ikut sharing di kolom komentar. Kita saling berbagi di sana, saling berbagi pengetahuan. Oke sob, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.